Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul mengatasi depresi. Kalau minggu lalu kita belajar sama-sama mengatasi frustasi, pagi ini kita belajar mengenai mengatasi depresi. Kok temanya seperti ini ya, bulan November? Oke. Bentar ya. Oke, ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa bulan Oktober, tepatnya tanggal 10 Oktober 2002 lalu, setiap 10 Oktober itu dirayakan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Saya juga belum tahu terlalu banyak mengenai hari ini sampai ketika saya lihat Instagram saya lihat beberapa website, status orang bilang selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hari apa ini? Kalau kita tahu kan taunya hari pahlawan, hari kemerdekaan. Ternyata ini bukan dicetuskan di Indonesia tapi suatu badan internasional yang merasa bahwa kita perlu menjaga kesehatan mental kita. Maksudnya apa mental? Kalau mental sama juga dengan jiwa, sama juga dengan batin. Bukan satu hal yang bukan suatu hal yang kebetulan kalau di bulan November 2022 ini Gereja Betel Indonesia punya tema yang dipakai di gereja ini, judulnya adalah Batin Sehat di Tengah Tantangan. Bukan satu kebetulan bahwa bulan lalu kita rayakan, walaupun gak semua merayakan, tapi kita tahu ada namanya Hari Kesehatan Mental. Dan bulan ini dikasih tahu bahwa tema kita adalah batin yang sehat di tengah tantangan. Karena itu pembahasannya bagaimana mengatasi frustasi, bagaimana mengatasi depresi. Sebenarnya mental yang sakit seperti apa? Ini beberapa contohnya. Mental yang sakit itu apa? Stres, cemas, boleh cemas tapi yang berlebihan. Pikiran buruk, emosional, cepat marah. Depresi, relasi yang buruk. Itu mental yang sakit. Kalau mental yang sehat seperti apa? Mental yang sehat, batin tenteram, damai sejahtera. Menikmati hidup. Walaupun banyak tantangan, banyak masalah, kita tetap bisa menikmati. Tentu kalau buat kita orang Kristen kita tahu kenapa kita bisa menikmati menjalani hidup kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Juru selamat kita, penolong kita. Dikatakan juga bersuka cita. Firman Tuhan kata bersuka cita senantiasa. Memaksimalkan potensi di tengah segala macam hambatan, kekurangan. Tapi karunia Tuhan, talenta Tuhan, potensi yang telah Tuhan kasih kita bisa pakai. Kita mau maksimalkan. Relasi yang baik. Itu adalah mental yang sehat. Kenapa tiba-tiba kita bahas tentang mental? Saya mau sampaikan di sini. Bahwa di 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di Alkitab pun sebenarnya sudah bahas. Hanya kadang-kadang kita belum angkat masalah-masalah seperti itu. Jiwa kita baik-baik saja. Tuhan ingin jiwa kita, batin kita, mental kita sehat. Problemnya bagaimana kita memilikinya. Ada peran Tuhan tapi ada peran kita terhadap lingkungan kita. Contoh yang paling gampang di Alkitab kalau kita lihat mental yang sakit seperti apa. Ya ini dia contohnya. Mental yang sakit siapa? Raja Saul. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 12. Tapi kira-kira begini, mental yang sakit dari Saul itu contohnya apa? Dia takut. Takut kenapa? Takut posisinya sebagai raja diambil oleh Daud. Padahal Daud sangat menghormati dia. Nggak ada keinginan Daud untuk menggulingkan dia. Iri. Kenapa dia punya mental yang sakit iri? Bapak Ibu pernah baca tentu. Kalau Saul mengalahkan ribuan, Daud berlaksa-laksa. Cuma itu bukan yang ngomong bukan Daud. Yang ngomong apa?
wanita-wanita, gadis-gadis di Yerusalem yang sedang menari ketika muji Tuhan. Ada kalimat seperti itu. Akibatnya timbul rasa iri. Kemudian dikatakan dia memusuhi. Siapa yang memusuhi? Daud. Daud salahnya apa? Daud cuma, kalau kita lihat kan, anak yang polos, lugu. Nggak ada kesalahan di Daud yang membuat Saul musuhi Daud. Tapi Saul ingin menyakiti, bahkan ingin membunuh. Kalau Bapak lihat gambar di atas, itu salah satunya. Saking dia tidak bisa menguasai dirinya, Saul bisa melemparkan tombak kepada Daud. Itu kenapa? Karena dia diganggu roh jahat. Kok bisa diganggu roh jahat? Karena dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Awalnya memang roh Tuhan ada dalam dirinya. Tapi ketika dia tidak taat, roh Tuhan undur, maka dia diganggu roh jahat. Itu adalah ciri-ciri mental yang sakit dalam kehidupan Saul. Berkebalikan dengan mental yang sehat. Contohnya apa? Daud. Dia bisa kendalikan emosi dia. Dia tidak mau menyakiti. Walaupun dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali, tapi dia tidak mau menyakiti. Dia mengampuni Saul, walaupun Saul ngubur-ngubur dia. Dia tidak dendam, dia mengasihi Saul bukan cuma sebagai rajanya, tapi sebagai apa? Ayah mertuanya. Tetap berbuat baik walaupun orang menjahati Daud. Dan dia punya, yang paling penting adalah dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu bisa lihat di 1 Samuel 24 ayat 7, 12 sampai 18. Kalau kita lihat dari 2 tokoh ini langsung kita tahu, oh mental yang sakit seperti ini, mental yang sehat seperti ini. Saya ingin kita sama-sama baca di Mazmur 42 sampai 5 sampai 6. Ayatnya udah di depan, saya akan bacakan. Mazmur 42 ayat 5 sampai 6 berkata gini, mengapa engkau tertekan? Dalam bahasa Inggrisnya depressed. Hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Ayat 6, jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Ini membahas bagaimana hubungan pemazmur dengan Allah. Sehingga dia walaupun tertekan dia bisa menghadapinya. Kita belajar 3 hal di dalam ayat ini. Bagaimana kita bisa mengatasi depresi kita kalau kita punya hubungan dengan Allah. Yang pertama, di ayat 5 berkata begini, berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah. Ketika kita tertekan, punya masalah keluarga, pekerjaan, usaha. Istilah begini, kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan. Tapi kalau kita menyerah, kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Berharap pada Tuhan. Mengapa kita bisa berharap pada Tuhan? Filipi 4 ayat 13 berkata begini, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa? Karena Allah memberi kekuatan kepadaku. Allah memberi kekuatan kepadaku menghadapi segala macam berita-berita jelek, kondisi perusahaan kita, kondisi usaha kita, kondisi keluarga kita, kondisi pendidikan kita. Saya nggak tahu, tapi Tuhan adalah tempat yang berharap. Kenapa? Karena Dia memberi kekuatan. Kalaupun kita masih ada dalam masalah. Ulangan 31 ayat 8 berkata begini. Ini adalah perkataan Musa kepada Yosua. Ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan begini, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau, jangan takut, jangan patah hati. Sederhana sekali. Kalau kita punya masalah berharap sama Tuhan, jangan berharap sama manusia. Mungkin pintu-pintu tertutup, tapi Tuhan bisa buka pintu-pintu buat kita menghadapi segala permasalahan kita. Kita lihat di ayat yang sama, Mazmur 42 ayat 5. Ada kata begini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Pertama berserah, kedua bersyukur. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur?
1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucaplah syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, artinya suka duka, senang susah, tetap bersyukur. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata begini. Kita tahu Paulus punya kelemahan, digunakan istilah duri dalam daging. Ini perkataan Paulus. Tapi Tuhan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aku lebih suka bermegah di atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau sampai saat ini kita masih dalam banyak permasalahan, kendala, tekanan, kondisi ekonomi, kondisi apapun itu, mungkin kita lihat 1 tahun ini belum ada perubahan. Ingat, justru di dalam kita punya masalah, justru dalam kelemahan kita, Tuhan bisa berkarya. Kalau hidup kita senang-senang saja, apalagi yang mau Tuhan bantu. Kadang-kadang dalam kondisi senang, justru kita apa? Lupa Tuhan. Justru ketika kita dalam tekanan, dalam masalah, kita bisa mengharap kepada Tuhan, kita bisa bersyukur, dan kita tahu justru dalam kelemahan kita Tuhan kasih kita kekuatan. Sehingga kita boleh bilang perkataan tadi, kita kuat menghadapi karena siapa? Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Di ayat berikutnya Mazmur 42 ayat 6 berkata begini. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Aku ingat kepada Tuhan. Berharap, bersyukur, ingat. Apa sih yang kita ingat? Ratapan 3 ayat 22-23 berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Ratapan. Dia bisa tulis begini, kenapa? Kondisi dalam bentuk meratap. Tapi dia tetap ingat bahwa Tuhan baik, Tuhan setia. Ada selalu penyertaan Tuhan yang baru tiap hari. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu lama, hitung berkatmu satu-satu, itu ada hubungan dengan ini. Kalau kita hitung berkat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, tak habis-habisnya Dia berikan kita berkat. Problemnya kadang-kadang kita sadar atau enggak, kita bersyukur atau enggak, kita ingat enggak. Seringkali yang kita ingat apa? Kalau kita susah. Tapi kita ingat enggak bagaimana kita Tuhan telah tolong kita. 3 yang ini yang saya mau lihat, bahwa ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita berharap pada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita ingat akan apa yang Tuhan lakukan pada kita. Tapi tema hari ini berbahas tentang apa? Tentang mengatasi depresi. Ternyata ketika kita mencoba mengatasi depresi, bukan cuma hubungan horizontal, vertikal saja yang harus kita bereskan. Kalau Bapak udah berharap, sudah bersyukur, sudah ingat semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, nggak cukup itu. Kita perlu bereskan apa? Dengan apa? Hubungan sesama kita dengan horizontal. Justru kadang-kadang sesama kita itu yang membuat kita tertekan dan akhirnya menjadi depresi. Di dalam satu buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, buku panduan tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, dikatakan begini. Di masa pandemi COVID-19 terdapat kenaikan kasus depresi. Lebih dari 60% orang, ini data di Indonesia, lebih dari 60% orang Indonesia mengalami gejala depresi. Nanti saya kasih tahu gejala depresi seperti apa. Dari 60% itu, lebih dari 40% mengalami gejala depresi disertai ide bunuh diri. Mungkin beberapa waktu lalu lihat, ada anak kuliah bunuh diri. Oh kuliah kok udah bisa kuliah, udah bisa bayar kuliah, kok bunuh diri. Apa yang menyebabkannya? Kuliah kah, tekanannya apa, kita nggak tahu. Tapi depresi yang berlarut, stres yang berlarut-larut jadi depresi. Tapi depresi yang semakin parah, ujungnya keinginan bunuh diri. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ada contohnya. 32,6 sampai 45% penduduk yang terkena COVID mengalami gangguan depresi. Data yang terakhir 10,5% sampai 26,8% penyintas, artinya orang yang selamat melewati pandemi setelah terkena COVID juga mengambil gangguan depresi.
Dari data ini kita tahu bahwa orang jarang bahas, tapi kenyataannya itu yang dialami, depresi. Jadi bukan satu kebetulan mengapa Badan Pekerja Pusat GBI mengangkat tema mengatasi depresi di saat-saat ini. Supaya apa? Jiwa kita baik-baik saja. Lebih detail kita belajar apa itu stres, depresi supaya kita bisa bedain. Ya. Orang lebih kenal kata stres. Stres sama dengan tekanan. Ketegangan karena tekanan hidup sehari-hari. Semua orang bisa stres. Stres kenapa? Karena macet. Stres kenapa? Usaha bukannya makin berkembang, makin turun. Stres kenapa? Target pekerjaan dari kantor begitu banyak sampai harus lembur. Itu pun gak selesai-selesai. Stres kenapa? Masalah keluarga dengan suami, dengan istri, atau dengan anak. Atau anak dengan orang tua, remaja orang tua. Itu bisa buat stres. Stres normal buat manusia. Tinggal kita bagaimana mengatasinya. Kalau kita bermasalah, kita tahu Tuhan pengharapan kita. Tuhan memberi kita kekuatan. Problemnya kalau ternyata masalah di kantor, di tempat usaha, di keluarga nggak selesai-selesai, stresnya berkelanjutan, makan bertumpuk-tumpuk, muncullah yang disebut depresi. Depresi adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan. Jadi udah semuanya, perasaannya juga, pikirannya juga, tindakannya juga muncul dalam bentuk tindakan. Meliputi kesedihan yang mendalam, yang berlarut-larut. Apa karena ditinggal orang yang dikasihi, apa karena ditinggal putus kerja, bisa banyak hal. Bisa juga kekesalan. Kenapa hubungan gak beres di keluarga, bikin kesal, dipikir-pikir lama-lama, stres lama-lama, ujung-ujung gak selesai-selesai. Kita berdoa belum ada perbaikan, bisa muncul depresi. Kesesakan, kecemasan berlarut-larut, kekecewaan, kepahitan hati, patah semangat, kehilangan semangat, putus asa. Itu semua boleh dikategorikan depresi. Padahal dikatakan di Mazmur 34 ayat 17 berkata begini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, kita bicara sama Tuhan, berdoa, punya hubungan teratur dengan Tuhan lewat doa pribadi, baca renungan, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dan dari segala kesesakan. Orang bilang depresi harus ada obat depresan. Saya setuju. Kenapa? Itu bagian dari hal yang ilmiah. Tapi Alkitab juga sampaikan. Tuhanlah sebenarnya yang bisa buat kita lepas dari depresi. Ayat ini salah satunya. Tuhan mau mendengar ketika kita bicara sama Tuhan. Dan melepaskan kita dari depresi kita. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kita lihat beberapa gejala depresi. Yang pertama cepat lelah. Kenapa cepat lelah? Kenapa? Bukan fisik saja. Kenapa? Pikiran. Nanti saya lihat contohnya ya biar benar. Cepat lelah. Kenapa? Karena tiap hari bekerja dengan begitu banyak tekanan. Tidak ada jalan keluar. Bukan cuma badan capek tapi kemudian jadi pikiran. Makanya ada kata stres yang berkelanjutan dalam depresi. Suka menyendiri. Ciri-ciri apa? Depresi. Kita lihat tokoh di Alkitab, biar Bapak Ibu tahu bahwa bukan satu kejadian bahwa ada satu tokoh. Tokoh ini cukup terkenal, namanya Elia. Saya bacakan. 1 Raja 19 ayat 3-4, maka takutlah ia Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk ke wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang nabi bisa bicara seperti ini. Seorang nabi yang apa? Yang gak mati. Kenapa? Karena dia diangkat. Dengan kata lain depresi. Hamba Tuhan aja bisa depresi. Artinya apalagi jemaat.
Tapi kita mau belajar dari Elia ini. Kalau Bapak Ibu tahu, 1 Raja-Raja 18, Elia baru saja mengalahkan 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Itu nabi-nabi palsu semua di Gunung Karmel. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ceritanya, lihat-lihat lagi cerita sekolah minggu bagaimana mereka beradu. Ada 2 mesbah dari nabi palsu, mesbah dari nabi Elia. Minta apa? Api dari langit turun. Nabi palsu, nabi Baal, nabi Asyera mau bikin apapun seharian nggak ada api turun. Tapi ketika Elia berdoa, Tuhan kirimkan api dan korban bakaran itu dibakar. Bayangkan ya, begitu suksesnya. Yang tadi 450 tambah 400, 850 nabi palsu itu apa berikutnya? Dibunuh semua. Elia yang lakukan itu. Satu tentu kelihatan apa? Satu kesuksesan. Kesuksesan secara duniawi. Ternyata di balik itu Elia punya masalah juga. Dia capek. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu, Gunung Karmel itu di utara. Dia harus istilahnya apa? Dia banyak kegiatan. Kenapa dia salah satu yang nabi nggak ngomongnya nggak pelan. Dia modelnya konfrontatif. Dia ketemu raja ditegur. Ujungnya apa? Dia kelelahan ketika dia menjalankan tugasnya. Dan dalam kondisi itu, cuma karena seorang wanita, Ratu Isabel bilang bahwa saya akan bunuh Nabi Elia. Apa yang dikatakan sini? Elia menjadi takut. Dia melarikan diri. Melarikan dari kemana? Melarikan diri ke selatan, ke padang gurun. Menyendiri. Kalau orang menyendiri buat berdoa, untuk refreshing. Kalau menyendiri, dia apa? Menyendiri kenapa? Saking takutnya. Kenapa? Tadi dia berani mengalahkan, bahkan membunuh 850 nabi palsu. Sekarang dia kabur. Bahkan di dalam tengah pelariannya ke selatan, ke padang gurun, menuju ke Gunung Hermon di Pegunungan Sinai, dia sampai bilang, Tuhan cukup, saya nggak mau lagi bikin begini, nggak mau lagi ketemu Ahab, nggak mau lagi menjalankan tugas nabi. Dia bilang, ambil nyawaku. Seorang nabi Elia ingin apa? Ingin mati. Kenapa? Karena dia depresi. Tapi kalau Bapak Ibu baca berikutnya, bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat menolong dia sehingga dia bisa dipulihkan secara fisik, dapat makanan, sehingga dia bisa akhirnya berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan di Gunung Hermon. Dengan kata lain, ketika kita depresi, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Bahkan perjumpaan pribadi sehingga Elia dipulihkan dan Elia bisa balik lagi. Kita lihat dulu gejala lain. Kecepatan. Sulit mengambil keputusan, pikiran negatif. Pikiran negatif apa? Tadi kita lihat Saul. Dia berpikir apa terhadap Daud. Sampai apa? Daud mau ditombak. Kalau Bapak Ibu baca cerita panjang, bukan cuma Daud, anaknya sendiri Yonatan ketika dia emosi, sampai mau dilempar tombak. Itu Saul. Orang yang punya mental yang sakit, malah kalau dulu cenderung depresi. Punya banyak ketakutan. Dia sering membuat hal yang mengikuti kata hati yang keliru. Makanya dia gak taat sama firman Tuhan. Dan keputusan yang terakhir yang membuat fatal adalah ketika dalam dia ketakutan, di dalam medan perang, apa yang dilakukan? Bunuh diri. Melemparkan dirinya dia minta bujangnya untuk bunuh dia, gak mau. Ya udah, dia taruh, dia punya senjata, menjatuhkan diri. Akhirnya dia mati bunuh diri. Itu ciri apa? Ciri-ciri depresi. Kita lihat ya. Elia juga ingin bilang ambil nyawaku. Tapi Elia Tuhan kasih kesempatan untuk dipulihkan. Sebenarnya apa sih penyebab depresi? Yang pertama, keletihan fisik. Saya kasih lihat peta biar Bapak Ibu gambarin. Ini adalah peta dari kehidupan Nabi Elia. Gunung Karmel di utara, kalau lihat dia harus ke selatan di Israel sampai Gunung Sinai. Sibuk dia. Kenapa? Lawan Ahab, dia harus lawan nabi palsu. Akhirnya dia lari ke selatan. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Israel, tapi kalau lihat dari peta dikasih itu cukup jauh.
Waktu itu tidak ada kendaraan, dia harus jalan kaki. Ada keletihan fisik, itu yang buat dia makin depresi. Berikutnya kita lihat ketegangan mental. Apa yang dimaksud dengan ketegangan mental? Saya menemukan ada satu skala ukur psikologi. Kalau totalnya 300 bisa menimbulkan ketegangan mental. Bapak Ibu nanti bisa hitung sendiri. Kalau angkanya 100 itu adalah untuk kematian suami atau istri. Angka 73 itu perceraian. 63 kematian keluarga dekat. Adik, kakak, om, tante. 53 kalau sakit. Sakit yang mungkin berkelanjutan, sakit yang susah diatasi, susah disembuhkan. 50 perkawinan. Kenapa 5 perkawinan termasuk dalam sini? Dalam perkawinan ada 2 orang yang harusnya sehati tapi kadang-kadang sering banyak masalah. Itu bisa bikin kita ketegangan mental. 47 kehilangan pekerjaan atau kehilangan usaha. 36 ganti pekerjaan atau ganti usaha. 29 anak meninggalkan rumah. 20 pindah rumah. 12 menghadapi liburan. Oh ternyata liburan pun bisa ada ketegangan. Iya. Ternyata dalam lingkungan. Nah, sebenarnya skala ini mau kasih lihat. Kalau Bapak Ibu menghadapi beberapa kejadian ini secara bersamaan, di total aja angkanya. Kalau udah mendekati 300, artinya Bapak Ibu menghadapi ketegangan mental. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di dalam lingkungan, teman dekat, ada yang mengalami duka cita, kematian, suami atau istri atau keluarga dekat, itu adalah apa? Pintu kita. Buat kita apa? Menjadi rekan yang mendengarkan mereka. Kenapa? Pasti orang-orang itu mengalami ketegangan mental. Kesehatan mental udah pasti drop. Kenapa? Banyak tekanan. Bagaimana nanti, bagaimana begini. Itu adalah celah kita, pintu kita yang Tuhan kasih. Dekati dia. Jadilah temannya. Jadi teman omong. Tapi kita tahu sekarang bahwa hal-hal seperti ini bisa membuat kita juga jadi depresi. Berikutnya, ketakutan. Ketakutan bisa bikin kita depresi. Apa yang mengalahkan ketakutan? 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan siapa yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Kok bisa takut di atas dengan kasih? Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya kita tahu. Allah itu kasih. Kalau kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, harusnya kita nggak takut. Kalau kita masih punya ketakutan dan kita nggak bisa menyerahkan ketakutan itu pada Tuhan, kasihan. Kenapa? Bukankah Tuhan udah menjadi juru selamat kita, teman terdekat kita? Ingat, jadi kalau kita takut, bawa pada Tuhan. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan membuat kita punya ketakutan hilang. Ulangan 31 ayat 8 berkata begini. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dia sendiri menyertai engkau, tidak akan biarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, jangan patah hati. Ini perkataan Musa ke Yosua. Bayangkan Yosua yang masih muda harus memimpin bangsa Israel masuk Kanaan. Harus mengalahkan semua bangsa-bangsa Kanaan sehingga mereka bisa tinggal di situ. Pasti ada ketakutan, berhasil atau enggak, gagal atau enggak. Tuhan bilang, aku menyertai engkau, aku tidak akan biarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Jadi kalau orang terlalu banyak takut, itu salah satu penyebab bisa menjadi depresi. Berikutnya adalah perasaan bersalah. Cerita ini mungkin Bapak Ibu sering lihat, tahu. Terutama di Paskah. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala, ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kenapa dia menggantung diri? Rasa bersalah. Kenapa? Karena telah mengkhianati gurunya dan menyerahkan gurunya. Tapi ada orang lain yang juga punya rasa bersalah.
Petrus, Matius 26:75. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Boleh rasa bersalah, tapi jangan berlarut-larut. Yudas rasa berlarut-larut sampai apa? Bunuh diri. Kenapa? Seringkali mungkin kita menyesal. Kenapa? Karena kesalahan kita, keluarga kita jadi masalah. Karena kesalahan kita, orang tua kita menjadi korban. Karena kesalahan kita, anak kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan berlarut-larut. Kalau Bapak Ibu lihat di Matius 2:75, kita lihat bagaimana Petrus terpuruk. Kenapa? Karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi baru di Injil Yohanes dikatakan bahwa Tuhan Yesus memulihkan. Petrus menyangkal 3 kali. Tuhan Yesus memulihkan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Gembalakan domba. Itulah bentuk bagaimana rasa bersalah Petrus Tuhan pulihkan. Jadi kalau kita punya rasa bersalah, jangan buat itu kita makin terbenam. Kemudian berikutnya ada kepahitan hati. Ibrani 12:15. Jagalah supaya jangan ada seorang kehilangan anugerah Allah, jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Akar pahit atau kepahitan hati sebenarnya terjadi apa? Kalau kita punya hubungan dengan sesama kita nggak benar. Orang tua mungkin mengecewakan kita, anak mengecewakan kita, pasangan suami atau istri mengecewakan kita, buat kita pahit. Tapi Tuhan bilang jangan tumbuh akar pahit. Tapi Tuhan ajarkan begini. Efesus 4:31-32. Segala kepahitan hendaklah dibuang di antara kamu. Hendaklah ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saling mengampuni. Kalau Bapak Ibu ada kekecewaan atau istilahnya akar pahit. Kenapa? Anak kita mengecewakan kita. Kita butuh tapi dia meninggalkan. Atau anak kecewa dengan orang tua. Kenapa? Orang tua mungkin punya masalah dengan orang tua. Menimbulkan akar pahit. Sampaikan sini. Ampuni, ampuni. Punya kasih mesra. Modalnya apa? Kasih dari Tuhan yang buat kita bisa mengampuni. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mencegah depresi? Jangan menyimpan dosa. 1 Yohanes 1:19 berkata begini. Jika kita mengaku dosa, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita lihat contohnya siapa? Ketika mereka jatuh dalam dosa tapi tidak dibereskan. Yudas. Ujungnya apa? Bunuh diri. Kalau kita punya sesuatu salah orang lain, lepaskan, minta ampun. Bukan cuma kita minta ampun. Kalau kita punya kesalahan dengan orang tua kita, kita minta ampun. Kalau orang tua pun punya kesalahan dengan anaknya atau pasangan antara suami istri punya masalah, minta ampun. Itu kalau kita yang salah. Kalau kita nggak salah, orang lain yang salah. Markus 11:25 berkata begini, ampuni dahulu sekiranya seorang bersalah kepada kamu. Lepaskan pengampunan. Maka tadi dikatakan supaya akar pahit kita hilang, saling mengampuni. Seringkali orang depresi kenapa? Terlalu banyak di dalam hatinya. Akar pahit, kepahitan, kekecewaan. Sebenarnya sederhana aja kalau kita mau mengampuni orang. Mungkin orang itu membuat kita kecewa, merugikan kita, membuat kita istilahnya begitu susah. Tuhan ajarkan satu, ampuni. Dan yang kedua, pandang Tuhan ketika di masa sukar. Itu membuat kita gak depresi. Balik lagi saya ucapkan ayat ini. Ratapan 3:23, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru. Ini adalah istilahnya modal kita kalau kita lagi sukar. Kenapa? Tuhan ada bersama kita. Mata jasmani kita mungkin gak lihat. Tapi mata rohani kita tahu. Tuhan ada di samping kita. Kenapa? Tak berkesudahan setianya, tak habis rahmatnya, selalu baru tiap hari. Yang ketiga, miliki keseimbangan hidup. Ini contoh yang paling baik sebenarnya.
Orang yang kehidupan yang gak seimbang seringkali jadi stres dan berkelanjutan, akhirnya dia jatuh dalam depresi. Tuhan Yesus kasih contoh. Di Markus 6 ayat 31 sampai 32 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mari kita menyendiri ke tempat terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka, Yesus dan murid-muridnya, dengan perahu menyendiri ke tempat yang kecil. Kita menyendiri bukan untuk menyesali segala macam masalah kita, tapi kita menyendiri untuk apa? Untuk berdoa. Untuk memulihkan kita secara fisik, secara mental. Tuhan Yesus pun, dia Tuhan, dia Allah, dia mengalami apa istilahnya ya, beban dalam pelayanan begitu banyak. Dikatakan gini, makan pun mereka tidak sempat. Tuhan perlu menyendiri, perlu keseimbangan. Dalam kehidupan kita juga perlu seimbang. Kalau kita tiap hari 3 kali sehari makan pagi, makan siang, makan malam, seimbangkan juga dengan makanan rohani kita. Doa, firman Tuhan, pujian penyembahan, itu keseimbangan. Kalau kita punya masalah jangan jangan dipendam-pendam. Selesaikan segera. Ayat ini mungkin Bapak Ibu sering dengar. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita punya masalah segera selesaikan. Apalagi kalau masalah itu dalam keluarga. Suami, istri, orang tua, anak, anak orang tua, kakak beradik, selesaikan. Kenapa? Ketika segala masalah enggak diselesaikan, itu celah iblis membuat kita akar pahit, kecewa, kesal. Itu celah. Dan yang kelima adalah melayani orang lain. Kok bisa ya melayani orang lain ternyata membuat kita tidak depresi? Ayatnya sederhana aja, mungkin Bapak Ibu sering lihat. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa, saling mendoakan. Artinya apa? Kita terbuka. Saya tahu di sini ada komunitas wilayah atau komunitas kecil. Disitulah apa? Kita berbagi kehidupan kita. Kekelaman kehidupan kita, kesusahan, masa lalu kita yang mungkin terikat dengan segala macam dosa. Tuhan telah pulihkan, kita sharingkan, kita bagikan. Ingat ketika kita saling, kita membagikan, apa? Sembuh. Ketika kita datang untuk saling mendoakan, sembuh. Depresi kalau sendirian, makin jatuh. Karena itu, bagaimana cara orang menolak depresi? Yang pertama adalah jadi teman baik. Jadi teman baik apa? Dalam komunitas yang ada. Sebuah gereja pasti bisa berkembang karena ada komunitas kecilnya atau komunitas wilayahnya atau komunitas selnya. Contohnya paling gampang ya apa? Ayub. Pengkhotbah 4 ayat 9, belum Ayub. Dikatakan di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, berdua lebih baik daripada seorang. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang bisa mengangkat temannya. Itu gunanya komunitas. Kalau yang satu stres, kemudian jadi depresi, teman komunitasnya lah yang menjadi apa? Kuping mendengar. Nggak perlu kasih macam-macam masalah, nasihat. Jadi kuping mendengar. Setelah kita dengar, kita doakan. Ujungnya apa? Sembuh. Setelah jadi teman baik, kita perlu apa? Berempati. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Ya, Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka. Datang, enggak diundang, mereka datang. Dari tempatnya masing-masing menangislah mereka dengan suara nyaring. Duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena mereka melihat sangat berat penderitaan. Kalau Bapak Ibu tidak punya masalah stres, tidak punya masalah depresi, tapi dilihat di lingkungannya ada yang punya masalah. Jangan tinggalkan mereka sendirian. Jadilah teman. Berilah empati. Dengarkan keluh kesah mereka, doakan. Yang ketiga, tunjukkan dorongan kita, perhatian kita untuk mereka. Bagaimana?
Nanti di Desember pasti kita sering dengar ayat di Yesaya. Akan lahir Yesus yang disebut apa? Wonderful Counselor. Penasehat ajaib. Dia adalah penasehat ajaib. Tapi kita adalah perpanjangan Tuhan untuk menjadi penasehat ajaib buat teman-teman kita. Kalau dari Bapak Ibu ada yang terdorong, Tuhan udah tolong saya, Tuhan telah memulihkan kehidupan saya. Tadinya saya begitu banyak masalah, dihimpit oleh stres dan depresi. Ingat, ada orang lain yang perlu ditolong. Dan di bulan Januari, ini adalah program dari Badan Pekerja Pusat GBI, ada pelatihan konseling biblikal. Selama berapa? 5 bulan. Setiap Senin, Selasa sampai Kamis. Ya, mulai 10 Januari, paling lama 10 Januari. Dari sini saya mau sampai. Sorry. Ya. Kalau Bapak Indu rindu menjadi alat Tuhan, menjadi penasehat buat teman-teman, menjadi konselor, gunakan kesempatan ini. Menjadi apa istilahnya? Teman berbagi supaya mereka teman-teman kita yang mungkin punya masalah bisa kita bantu. Di akhir khotbah ini saya cuma menyampaikan kesimpulan ini. Ya. Apa yang menyebabkan depresi ada 5. Keletihan fisik, ketegangan mental, kalau terlalu banyak masalah, ketakutan, kekhawatiran masa depan, perasaan bersalah berlarut, kepahitan hati dengan anggota keluarga lain. Hilangkan 5 ini supaya kita tidak dari stres masuk jadi depresi. Kalau kita tidak mencegah yang 5 ini, kita nggak akan depresi. Tapi kita juga bisa lebih mencegahnya kalau kita lakukan 5 yang sebelah kiri, sebelah kanan. Jangan nyimpan dosa. Kalau kita punya dosa, akui pada Tuhan. Ketika kita dalam masa sukar, pandang Tuhan. Kenapa? Berkatnya selalu tiap hari. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Miliki kehidupan yang seimbang. Kalau bekerja, ada waktu istirahat. Kalau kita makan rohani, kita juga perlu makanan jasmani. Semua seimbang. Selesaikan masalah dengan segera. Jangan berlarut-larut. Makin ditinggalkan, makin parah masalahnya. Layani orang lain. Kenapa? Dengan kita melayani orang lain, kita disembuhkan, orang lain juga disembuhkan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya ingin menutup dengan satu bait ayat Alkitab, bukan Alkitab, satu ayat lagu. Saya nggak tahu Bapak Ibu kenal atau enggak. Tapi saya mau bacakan saja. Saya undang song leader, singer untuk maju ke depan. Ini lagu sebenarnya diciptakan oleh Pak J. Awondatu, hanya satu nama. Saya bacakan ya. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama indah tak terperi, yang tak terlukiskan. Nama Yesus, nama Raja segala Raja. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu yang terakhir sebelum kita bangkit berdoa. Boleh? Lagu yang terakhir. Yesus memegang. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Bapa, terima kasih kalau Engkau telah berbicara pada kami. Kami tahu dalam kehidupan kami tidak pernah jauh dari masalah. Apakah masalah itu di dalam keluarga kami, di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, atau dalam studi kami. Mungkin semua itu membuat kami kadang-kadang stres, bahkan kami depresi, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, Engkaulah tempat kami berharap. Engkaulah tempat kami bersyukur. Kami akan selalu ingat, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu. Kami mau memandangmu walaupun dalam keadaan kami yang sukar. Kami rindu, Tuhan, Engkau pulihkan kami. Dan kami ingat, Tuhan, kalau kami telah dipulihkan, kami juga rindu membantu orang di sekitar kami untuk Engkau pulihkan. Pakailah kuping kami, pakai hati kami, pakai bibir kami, supaya kami menjadi perpanjangan tangan-Mu buat orang-orang di sekitar kami yang punya masalah. Tuhan, pakai kami supaya kami bisa menjadi jalan keluar, sehingga mereka pun bisa dipulihkan dari stres dan depresi mereka. Terima kasih, Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema, pesan pribadi bagi kami setiap hari. Dan kami bisa mulai melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa lihat bagaimana dalam kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Kami diberkati dengan pemulihan. Kami rindu juga memberkati orang-orang lain, menjadi alat pemulihan buat lingkungan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.